Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dunia ini panggung sandiwara. Dunia ini hanya tempat ujian. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, kata Allah. Bukan untuk cari nafkah, tapi untuk ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka dari itu kita waspada. Hidup di dunia hanya sesaat, hidup di dunia hanya sementara, hidup di dunia hanya tarikan napas, naik dan turun. Itulah kehidupan. Apabila naik tidak bisa turun lagi, tewas. Apabila turun napasnya tidak bisa naik lagi, tewas. Maka dari itu berhati-hatilah. Ini akhir zaman, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Ikutilah para ulama tauhid, ulama tarekat, ulama tasyawuf. Ikutilah yang ada silsilahnya, yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarangan belajar berguru tanpa dasar. Orang yang belajar agama tanpa guru sama dengan belajar dengan syaitan. Maka dari itu bergurulah, belajarlah seperti kita sekolah. Dari SD, SMP, SMA, kuliah ada ijazahnya. Jadi agama begitu juga, harus ada guru, mursyid yang menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini ujian, kaya ujian, miskin ujian. Jadi enggak usah takut, enggak usah khawatir. Yang kaya itu ujian, hanya titipan, hanya amanah, hanya sementara. Makan masih sepiring, minum masih sepiring. Makan masih sepiring, minum masih satu gelas. Kaya miskin sama pada hakikatnya. Ujian semua. Yang miskin diuji Allah Subhanahu wa taala harus bersabar dan bertakwa. Yang kaya diuji Allah Subhanahu wa taala dan kaya harus bersedekah dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berbagi kepada fakir miskin. Semua ini adalah cobaan, ujian. Hidup sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jodoh, rezeki, maut, bala sudah tertulis. Jadi kita kalau mencari rezeki gak usah pakai nafsu, tapi carilah rezeki pakai iman. Kalau pakai nafsu menghalalkan segala cara. Tapi kalau pakai iman, kita yakin, kita percaya kalau memang rezeki kita tidak akan tertukar. Kalau rezeki kita tidak akan kemana. Contoh, apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bekerja, misalnya kita bekerja diberhentikan bos, diberhentikan orang, itu sudah cobaan, itu sudah ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sabar, karena berhenti bekerja itu mungkin itu lebih baik menurut Allah. Jadi kita suuzon sama Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah cobaan, bahwa itu adalah ujian. Kita baik sangka dengan Allah. Apabila kita bekerja diberhentikan orang secara tidak hormat, secara zalim, dipecat, insyaallah bersabar, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang zalim kepada kita, kata Rasulullah, doanya mustajab. Jadi enggak perlu juga didoakan orang yang zalim sama kita. Kita sampai bekerja dipecat, kita dituduh, difitnah, diamkan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui
apa-apa yang manusia lakukan. Orang yang berbuat jahat kepada kita gak usah perlu didoakan, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan satu biji jarum kebaikan, dia akan mendapatkannya. Barang siapa yang mengerjakan satu biji jaroh, satu kejahatan, dia akan mendapat balasannya. Jadi itulah dalilnya, cukup dengan firman Allah tadi, barang siapa yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Barang siapa yang mengerjakan satu biji jaroh kejahatan, dia akan mendapatkan. Maka dari itu orang yang beriman enggak perlu mendoakan saudara-saudara kita yang zalim kepada kita. Kita biarkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang zalim, dia akan mendapat laknat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga bermanfaat uraian ini dan membuat hati tenang dan adem. Assalamualaikum.